Shalom anak-anak, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah anak-anak, kembali lagi kita belajar agama bersama Miss Lina. Dan kita masih belajar pembelajaran yang ke-8. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita pahami dengan baik. Oke anak-anak, mari anak-anak ambil sikap doanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena pada hari ini Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau Bapa, karena Tuhan masih menjaga kami, melindungi kami, sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa kami mau mulai kegiatan pembelajaran kami. Namun sebelumnya Bapa, kami mohon pertolongan dari Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami akal budi, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Bapa, kami dapat mengerti dan kami dapat pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami serahkan pembelajaran kami hari ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita masih belajar tentang Roh Kudus mengubah dan membaharui. Ya, Roh Kudus mengubah dan membaharui. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang contoh sosok dengan hidup yang berubah, arti Roh Kudus, dan peran atau pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar bagian D, yaitu tentang Roh Kudus dalam proses pertobatan. Ya, apa anak-anak? Ya, Roh Kudus dalam proses pertobatan. Roh Kudus dan peran atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus ini turut berperang ya dalam kehidupan orang percaya. Dalam arti dalam proses pertobatan. Bisa kita melihat seperti Saulus. Minggu lalu Miss sudah menjelaskan yaitu tentang Saulus. Saulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Kristus. Ya, bahkan dia juga membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Namun ketika Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, ia mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Anak-anak, setelah mengikut Kristus, ia banyak mengalami yang namanya penderitaan, baik secara fisik maupun secara rohani. Selanjutnya anak-anak, kita melihat Roh Kudus dalam proses pertobatan. Roh Kudus memberikan keberanian dan kekuatan sehingga orang tersebut akan mengalami atau memperoleh kemenangan
dipenuhi Roh Kudus akan bermakna dan berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Itu di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Selanjutnya, anak-anak, Roh Kudus yang akan memimpin hati dan pikiran kita untuk menyesal dan kembali bertobat, serta berbalik kepada Tuhan dengan memohon pengampunan dan mengalami hidup baru, sehingga kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita masuk dalam kehidupan yang baru. Contoh selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11, ini tentang Ananias dan Safira. Mereka mendapat hukuman karena mendustai Roh Kudus. Kalau kita mendustai Roh Kudus, kita tidak mendapat pengampunan. Jadi anak-anak, marilah kita hidup jujur. Jangan sampai kita mendustai Roh Kudus. Kalau kita sampai mendustai Roh Kudus, maka dosa kita tidak akan diampuni. Selanjutnya anak-anak, di dalam Roma pasal 15 ayat 19, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus memiliki kuasa yang sangat besar dan hebat. Roh Kudus akan memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Jika kita mau dan rela menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus, dan kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, untuk menguasai hidup kita. Mari kita membiarkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, ya, untuk menuntun hidup kita. Supaya apa anak-anak? Supaya kita diberi kuasa dari Roh Kudus. Ya, selanjutnya anak-anak, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus meminta atau menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di kota Yerusalem, sehingga mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka, yaitu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah anak-anak, setiap orang memiliki kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa. Jadi mari kita tinggalkanlah kehidupan lama kita, dan kita masuk dalam kehidupan baru, yaitu hidup dalam kasih Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang akan menuntun hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sekarang tugas anak-anak, silakan anak-anak menjawab dengan singkat pertanyaan-pertanyaan yang Miss Lina sudah catat di sini. Ya, yang pertama, apa peran atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam proses pertobatan? Yang ketiga, apa yang disebut Pentakosta? Yang keempat, apa arti Roh Kudus? Dan yang kelima, siapakah nama yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Anak-anak,
Silakan anak-anak menjawab dengan singkat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anak kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menolong kegiatan pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetaplah berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.